Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Bella dengan NIM 2024 0501010022. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah kelas A. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Tafsir Ayat Ekonomi. Baik, langsung saja masuk ke pembahasannya. Yang pertama, ada pengertian tafsir menurut bahasa dan istilah. Secara bahasa, tafsir menjelaskan atau menerangkan sesuatu yang masih samar. Sedangkan secara istilah, tafsir adalah ilmu yang menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran berdasarkan kaidah yang benar agar maksud dari Allah SWT dapat dipahami dan diamalkan. Yang kedua, ada urgensi tafsir terhadap ekonomi, bisnis, dan keuangan. Tafsir penting karena menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas ekonomi sesuai syariat Islam. Dalam ekonomi, tafsir menjelaskan konsep kepemilikan harta, zakat, dan larangan riba. Dalam bisnis, tafsir menjelaskan kejujuran, amanah, dan keadilan. Sedangkan dalam keuangan, tafsir menjadi dasar sistem perbankan dan investasi syariah yang bebas riba, gharar, dan maisir. Yang ketiga, ada metode tafsir yang digunakan ulama. Jadi ada 4 metode tafsir yang digunakan oleh ulama, yaitu yang pertama tahlili. Tahlili yaitu menafsirkan ayat secara rinci sesuai urutan mushaf. Yang kedua ada ijmali, menjelaskan ayat secara singkat dan mudah dipahami. Yang ketiga ada muqaran, yaitu membandingkan ayat atau pendapat para ulama. Yang terakhir ada maudhu'i, yaitu mengumpulkan ayat berdasarkan satu tema tertentu seperti riba atau zakat. Yang keempat, arti dari wal baqiyatus shalihat dan tafsir ayatnya. Berarti amal-amal yang saleh yang kekal. Dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 46, wa baqiyatus shalihat dijelaskan bahwa harta dan anak hanyalah penghiasan dunia, sedangkan amal saleh lebih baik karena pahalanya kekal di sisi Allah. Dalam ekonomi Islam, harta harus digunakan untuk kebaikan seperti zakat, sedekah, dan usaha yang halal. Yang kelima, ada dalam Al-Quran terdapat 4 fase pelanggaran riba. Yang pertama, fase pelarangan riba. Fase pelarangan riba diturunkan secara bertahap. Yang pertama ada di Quran surah Ar-Rum ayat 39, yaitu riba tidak membawa keberkahan di sisi Allah. Yang kedua di Quran surah An-Nisa ayat 161, Allah mencela kaum Yahudi karena memakan riba. Yang ketiga ada di Quran surah Al-Imran ayat 130, yaitu larangan memakan riba yang berlipat ganda. Yang terakhir ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 281, yaitu riba diharamkan secara total. Yang kedua di asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat. Quran surah Ar-Rum ayat 39 menjelaskan bahwa riba tidak bernilai di sisi Allah, sedangkan sedekah diberkahi. Yang kedua, Quran surah An-Nisa ayat 161 diturunkan sebagai kecaman kepada kaum Yahudi yang tetap memakan riba. Yang ketiga ada di Quran surah Al-Imran ayat 130, yaitu karena masyarakat Arab jahiliyah biasa melipat gandakan utang. Yang terakhir ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 281 menegaskan larangan total terhadap praktik riba yang masih dilakukan. Jadi urutan ayatnya ada di yang pertama Quran surah Ar-Rum ayat 39, Quran surah An-Nisa ayat 161, Quran surah Al-Imran ayat 130, dan Quran surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 281. Yang keempat ada tafsirnya. Riba adalah tambahan dalam utang atau transaksi yang tidak dibenarkan syariat. Riba diharamkan karena mengundang kezaliman, merugikan pihak lain, dan menimbulkan ketidakadilan. Islam menghalalkan jual beli dan sistem bagi hasil yang lebih adil. Yang kelima, ada contoh aplikasi dalam ekonomi dan keuangan. Yang pertama itu ada menggunakan bank syariah. Yang kedua ada menghindari pinjaman dan pinjaman berbunga atau rentenir. Yang ketiga ada menggunakan akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah.
Yang keempat, ada berinvestasi pada usaha yang halal. Yang kelima, ada membayar zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Jadi kesimpulannya, larangan riba bertujuan mewujudkan sistem ekonomi yang adil, bebas dari penindasan, dan sesuai dengan syariat Islam. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.